Ajar kita, agama kita ni ajar kita, apabila kita setuju dengan seseorang, kawan kita ke, keluarga kita ke, tokoh kepimpinan ke, tokoh ilmu ke, ulama ke, tok guru ke, ustaz ke, murabbi ke, kalau kita setuju dengan seseorang di kalangan mereka, bukan makna kita mesti setuju A sampai ke Z. Bukan kita setuju semua perkara dia buat, kita setuju belaka. Islam dah ajar lagu tu. Kalau kita setuju belaka, jadi dia macam ke Allah pula. Dia macam ke Nabi pula. Dan ini membawa kepada fanatik lah, ta'asub, asabiyah pula. Jadi kita setuju dengan seseorang, tapi ada benda kita tak setuju. Bukan makna kita jahat. Bukan makna kita benci ke dia, tak setuju dengan 2, 3, 10 pandangan. Bukan makna kita jahat dengan dia, kita benci dia. Bukan. Itu hak dia panggil, hak masing-masing. Hak kita boleh setuju, tak setuju. Itu Islam. Demokrasi pun begitu juga. Tapi Islam lebih awal. Islam ajar kita lebih awal maknanya, bab setuju, tak setuju ni. Adapun dengan Allah, kita setuju semua. Adapun dengan Rasulullah, kita setuju semua. Adapun dengan Islam, kita setuju semua. Adapun dengan parti, ada setuju, ada kita tak setuju. Kalau kita setuju pula dengan parti, bukan A sampai ke Z. Kita setuju dengan Imam Syafi'i. Kita setuju dengan mazhab Imam Syafi'i. Dan kita bermazhab Syafi'i. Tapi kita bukan wajib setuju semua yang ada dalam fiqh mazhab Syafi'i. Ini maknanya dia ajar, Islam ajar kita ni tidaklah jadi fanatik. Kitab-kitab yang kita beli, bukan semua kita setuju. Bukan semua kita setuju. Hadis-hadis contohnya, yang maudhu' kita tak setuju. Kalau hadis tu dhaif jiddan, kita tak setuju. Jadi maknanya kita tak fanatik lah. Maknanya kita terbuka, kita berlapang dada. Orang tak boleh marah kita, kita juga tak boleh marah ke orang. Kecuali kita marah tu munkar. Munkar tu ijma', bukan khilaf. Hak kita kata haram-haram, kadang-kadang khilaf. Kadang-kadang pendapat haram itu di sisi Imam Syafi'i, haram itu di sisi pendapat guru kita. Di sana ada haram adalah ketentuan daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada khilaf lah. Jadi sebab tu kita kena jujur dengan Allah, jujur dengan Rasul, jujur dengan Islam, jujur dengan diri sendiri. Kita kena jujur dengan diri kita sendiri. Kita kena ikhlas kepada Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.